Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dari mata Sui. Pria berbaju perunggu memancarkan aura pada tahap awal alam Xuanzao. Namun, itu bukan kaisar yang sebenarnya. Ini adalah golem tingkat kaisar. Dan golem tingkat kaisar tidak diragukan lagi adalah harta kelas 1 di dunia. Tampaknya harta karun ini ditempatkan di alam liar Kyushu, dan hanya pintu ajaib tingkat atas yang dapat melihatnya. Jika itu saja, itu tidak akan membuat Sui lebih memperhatikan. Berikan aliran Dao Divine Power yang stabil. Sui diam-diam berkata, walaupun boneka itu bukanlah orang yang hidup, ia memiliki spiritualitas dan kekuatan yang nyata, yang perlu dilengkapi dengan aliran semangat Dao yang stabil. Selain itu, rahasia pertempuran yang dikuasai oleh golem dimotivasi dan ditampilkan oleh kekuatan terlarang yang terukir di tubuhnya. Setelah kekuatan habis, golem akan kehilangan semua efektivitas tempur. Dan, golem perlu dikendalikan oleh para biksu untuk bertarung. Pada titik ini, bagaimanapun, itu tidak dapat dibandingkan dengan kaisar yang sebenarnya. Namun, dengan kekuatan 9 sihir, mudah untuk membunuh karakter di bawah kaisar. Suasananya mencekam. Dengan munculnya Magic Nine, semua monster tua itu merasakan penindasan, dan ekspresi mereka menjadi sangat suram dan jelek. Pada saat ini, Tao berwajah putih berkata dengan wajah kosong, Wei Yun, ini seharusnya jimat klan keluarga Wei Anda, boneka ajaib dengan tingkat kerajaan, kan? Wei Yun berkata dengan terkejut, kamu tahu banyak hal. Golem. Saat itulah semua orang menyadari bahwa pria berbaju zirah perunggu itu bukanlah kaisar yang sebenarnya. Tao berwajah putih itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, karena saya berani ikut dengan Anda, mengapa saya tidak menyiapkan beberapa cadangan? Saya hanya bisa mengatakan itu jika Anda membiarkan Anda organ melakukan perhitungan, pada akhirnya kamu akan menderita. Itu pasti kamu? Berbicara, dia membuka mulutnya dan meludah. Set. Pinggiran tajam yang berdarah menyapu, menyilaukan dan menyilaukan. Berteriak. Pisau terbang itu menyapu udara dan menebas ke arah 9 sihir, sangat cepat. Pada saat itu, semua orang ngeri, hanya dengan melihatnya, mereka merasakan ancaman yang fatal, dan mereka secara tidak sadar menghindarinya. Boom! Fluktuasi kekuatan yang mengerikan, jika ditempatkan di luar, dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan sungai. Namun, di dunia rahasia ini dengan jangkauan hanya 100 meter, itu hanya menyebabkan fluktuasi seperti riak di kehampaan. Boom! Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Pisau terbang itu ditembakkan ke belakang oleh kejutan, dengungan dan getaran, dan monster aneh yang menutupi permukaan menggeliat dan memutar, dan cahayanya melonjak. Sosok Mojiu terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah. Boneka tingkat kaisar ini tidak memanfaatkan serangan ini. Mata Wei Yun tiba-tiba menyusut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bagus. Petik 2. Dengan penuh percaya diri, ternyata ada senjata ajaib seperti itu. Monster tua gelisah, dengan mata cerah dan semangat tinggi. Pemilik peninggalan kuno yang diperoleh diduga adalah kaisar iblis yang sangat kuat dari alam nether yang mendalam. Pendeta Tao berwajah putih berkata dengan santai, meskipun roh artefaknya telah dihancurkan, kekuatannya telah kehilangan banyak, tetapi itu dapat ditangani dengan golem tingkat kaisar. Kota mati. Harta karun ajaib. Monster-monster tua itu hanya bisa tergerak, terkejut dan cemburu. Sebelumnya, bahkan mereka tidak tahu bahwa ada harta yang luar biasa di tangan Taois berwajah putih itu. Iblis darah Tianxiang. Kota kematian. Kaisar Iblis Xuan Yujing. Barang antik tua mana yang meninggalkan harta ini? Cui Jinggian terkejut. Namun, dia juga jelas bahwa ada banyak kaisar yang dimakamkan di tempat terlarang dan tempat pembunuhan seperti kota kematian. Tidak mengherankan jika Tao berwajah putih ini dapat mengeluarkan harta karun dari kota kematian. Ekspresi Wei Yun menjadi keruh. Tidak diragukan lagi, kartu truf yang ditawarkan oleh Tao berwajah putih itu membuatnya merasa merepotkan. Wei Yun berkata dengan dingin. Bahkan, hampir sulit bagi karakter di bawah kaisar untuk mengendalikan harta tingkat kaisar.
Ini seperti anak kecil yang menari dengan pedang, jika salah maka akan melukai dirinya sendiri. Hahaha, aku hanya perlu menggunakan pisau ini untuk menahan boneka ajaib itu, dan membiarkan rekan Tao lain membunuhmu Wei Yun. Situasi hari ini dapat dengan mudah dihancurkan. Tao berwajah putih itu tertawa ke langit. Tepi yang menyilaukan dan menyilaukan mengungkapkan kekuatan membunuh yang menakutkan dan tak terbatas. Boom! Wei Yun menginstruksikan boneka ajaib untuk menantangnya. Perang pecah, para golem melemparkan tinjunya untuk membunuh, membuka dan menutup, tinjunya seterang matahari, dan mereka dapat dengan mudah membunuh iblis tua yang ada. Tapi semua serangannya ditentang dan diselesaikan oleh iblis darah Tianxiang. Semuanya, cepat bunuh Wei Yun. Pendeta Tao berwajah putih itu berteriak. Seperti yang dikatakan Wei Yun, dengan Taoismenya, dia tidak bisa bertahan lama ketika dia mengendalikan harta tingkat kaisar seperti iblis darah Tianxiang. Faktanya, seorang Taois berwajah putih tidak perlu diingatkan. Monster tua seperti biksu hantu Tiantu, iblis tua bertangan satu, hantu tua bermata seribu, telah menembak. Semua orang tahu bahwa selama Wei Yun terbunuh, golem tingkat kaisar yang di luar kendali tidak berbeda dengan benda mati, dan tidak ada ancaman sama sekali. Boom! Bau guang menari, dan suara Taoisme mengaum. Monster tua mengorbankan harta mereka bersama dan membunuh Wei Yun sendirian. Dalam adegan ini, Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu tidak bisa menahan keringat untuk Wei Yun, dan mau tidak mau melihat Su Yi bersama-sama. Yang membuat mereka terpana adalah situasinya telah berkembang sedemikian rupa, dan Su Yi masih berdiri di sana dengan tangan di belakang, dengan sikap acuh tak acuh menyaksikan api dari sisi lain. Hanya beberapa tarikan napas. Wei Yun terluka parah, tubuhnya rusak dan berdarah, dan dia dalam keadaan malu. Bahkan golem di bawah kendalinya jelas menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Pendeta Tao berwajah putih itu berkata dengan penuh semangat, cepat, dia tidak bisa menahannya lagi. Boom! Pertempuran semakin intensif. Dunia misterius dengan jangkauan 100 meter ini menjadi bergejolak dan kacau. Yang aneh adalah bahwa segera setelah pertempuran yang bergulir mendekati altar Tao hitam di kejauhan, itu ditentang oleh semburan cahaya dan bayangan berdarah. Dan, tidak ada serangan lebih lanjut. Ini tampak sangat tidak normal. Tampaknya altar ini memiliki spiritualitas dan hanya akan melawan mereka yang kuat yang mencoba mendekatinya. Tiba-tiba, di telinga Su Yi, Cui Jingyan, dan lelaki tua buta itu, transmisi suara cepat Wei Yun terdengar. Penguasa kota Night Demon City sekarang berlumuran darah dan terluka. Dan pada saat ini, dia bahkan mengingatkan mereka bertiga untuk pergi, yang membuat Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu tertegun dan tersentuh. Orang ini tidak buruk. Mati! Iblis tua bertangan satu itu berteriak dengan keras, dan pedang di tangannya menebas langit, memicu cahaya darah yang menyilaukan. Di arah lain, iblis-iblis tua itu telah menghalangi mundurnya Wei Yun. Sudut bibir Wei Yun berkedut, dan tatapan gila muncul di matanya. Tuan kota iblis malam yang terluka parah tertawa terbahak-bahak, bunuh aku, dan kamu tidak akan selamat. Dia akan bergerak. Sesosok tinggi muncul di depannya dari udara tipis, mengangkat tangannya dan menjentikkan dan menekan. Boom! Dan dengan penekanan telapak tangan Su Yi, kekosongan di dekatnya tiba-tiba menghasilkan kekuatan penekan menakutkan yang tak tertahankan, meraung seperti guntur. Sosok monster tua seperti biksu hantu Tiantu, hantu tua bermata seribu, satu persatu, seolah-olah terkena gunung suci, mereka terbang menyamping. Teruslah teriakan dan seruan. Cui Jingyan dan lelaki tua buta itu menghela napas lega dan lega. Untungnya, pada saat kritis ini, Su Yi, Tuan Su, menembak. Wei Yun terkejut dan membeku di sana, hampir mengira itu mimpi. Siapa yang tidak kaget dengan ini? Hah, sialan! Pria Tao berwajah putih yang memanipulasi iblis darah Tianxiang dan golem untuk bertarung di kejauhan juga mengubah ekspresinya, wajahnya penuh amarah. Dia menebas ke arah Su Yi tanpa ragu-ragu. Set! Setan darah Tianxiang sepanjang 7 inci, seperti pita merah dan iblis, merobek kekosongan, dan menebas dengan kekuatan mengerikan yang menangkap jiwa.
Hati-hati, Wei Yun sudah terlambat ketika dia ingin mengendalikan boneka ajaib untuk menghentikannya. Tangan kanan Su Yi terangkat. Boom! Cahaya darah yang menyilaukan meledak ke langit, seperti kembang api yang mekar. Di bawah tatapan tercengang, sosok tinggi Su Yi berdiri di tempat, tidak bergerak dan tidak terluka. Perhatikan baik-baik, noda darah itu adalah iblis darah. Antara mengangkat tangan, memenjarakan jalan kekaisaran dan tentara iblis, seperti dewi yang menurunkan naga jahat, ambil. Semua orang terkejut. Taois berwajah putih itu terkena pukulan paling keras dan hampir pingsan. Karakter alam roda roh menimbulkan ancaman mematikan. Seperti sebelumnya, harta ini dapat mengguncang golem tingkat kaisar. Namun, sekarang, harta iblis ini telah dijepit oleh dua jari seorang pemuda di fase roh. Bagaimana bisa tahu berwajah putih menerimanya? Aktif. Dia meraung, tubuhnya bekerja hampir dengan kekuatan penuh. Om. Tapi sekeras apapun ia berjuang, ia tidak bisa lepas dari jemari Su Yi. Diam. Su Yi mengusap. Pada saat itu, iblis darah Tianxiang tampaknya sepenuhnya di penjara, dan tidak ada gerakan. Puff. Daoi berwajah putih di kejauhan membuka mulutnya dan menyemburkan darah, dan sosok itu bergoyang dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, ekspresinya lesu dan napasnya lemah. Setan darah Tianxiang ditangkap, jelas menyebabkan dia menderita serangan balasan yang serius. Ini. Tuan Pedang Jahat, Nona Jinhai, dan yang lainnya semuanya kewalahan. Dari mana asal-usul anak itu? Kok dia bisa seseram itu? Iblis bermata seribu berteriak tak percaya. Kami semua tertipu olehnya. Anak ini jelas-jelas berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Iblis tua bertangan satu itu menggertakkan giginya, wajahnya muram. Sebelumnya, di sisi danau Bifosforneter, Su Yi berinisiatif untuk menyerahkan 9 tempat bertengger api yang murni. Ini hampir menunjukkan kelemahan dan menundukkan kepalanya juga dihina dan dicemooh oleh monster-monster tua itu. Sejak saat itu, monster tua ini tidak pernah menganggap serius Su Yi dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang mengira bahwa ketika mereka akan membunuh Wei Yun, pemuda inilah yang telah dihina oleh mereka, yang akan membantu Wei Yun membalikkan keadaan dan menyelamatkannya dari bahaya. Hal yang paling menakutkan adalah iblis darah Tianxiang, yang cukup untuk mengguncang golem tingkat kaisar, tidak dapat membantu Su Yi, yang membuat monster tua itu merasa terpana. Terima kasih atas bantuan Anda. Wei Yun berterima kasih padanya. Dia terluka parah, dan dia ingin mati bersama monster tua itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada saat hidup dan mati ini, seorang pria muda yang menyelamatkannya. Itu membuatnya merasa tidak nyata seperti mimpi. Su Yi bermain dengan pisau terbang 7 inci dan berkata dengan santai, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Alasan mengapa dia menyelamatkan Wei Yun sangat sederhana. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia dan Xiao Ye meninggalkan Gunung Jambu, seorang lelaki tua dari keluarga Wei bersumpah atas nama klan, dan ingin menjaga Gunung Jambu selamanya, membunuh setan dan memberantas kejahatan. Bahkan pendirian Night Magic City juga terkait dengan lelaki tua dari keluarga Wei. Dan penampilan Wei Yun sebelumnya tidak mengecewakan Su Yi, bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak lupa mengingatkan mereka untuk membiarkan orang asing ini pergi. Sinsing ini sulit didapat. Siapa yang mulia, dan saya tidak punya keluhan dengan Anda, mengapa saya harus terlibat dalam masalah ini? Suara Taois berwajah putih itu serak, dan ada ketakutan yang mendalam dalam ekspresinya. Monster tua lainnya tidak berani bertindak gegabah, seolah-olah sedang menghadapi musuh. Seorang pejalan kaki. Su Yi berkata, singkirkan iblis darah Tianxiang di tangannya, melirik monster tua itu, dan berkata, jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Monster tua mengubah ekspresi mereka. Sihir. Nada suara Su Yi membuat mereka semua merasa terhina, seolah di matanya, mereka tidak berbeda dengan ikan di talenan. Wei Yun berkata dengan bingung, rekan Taois, hal-hal lama ini telah menyebabkan kerusakan pada dunia selama bertahun-tahun, dan mereka penuh dengan kejahatan dan racun, bagaimana mungkin mereka tidak membunuhnya? Su Yi menunjuk payung hitam di altar di kejauhan, dan berkata, lapar. Hanya dengan 3 kata,
Monster-monster tua itu awalnya tertegun, dan kemudian wajah mereka berubah drastis, menyadari apa yang akan dilakukan Sui. Siap. Biksu hantu Tiantu berteriak keras. Boom! Cahaya ilahi mendidih dan nyala api melonjak. Monster-monster tua ini jelas tega melawan, dan mereka telah terhubung secara diam-diam. Sepotong tentara Tao yang ganas dan menakutkan, satu demi satu dari metode penghancuran Tao yang menakutkan, berkumpul menjadi aliran kekuatan yang dahsyat, bergegas menuju Sui bersama-sama. Pengepungan semacam ini tampaknya dilakukan dalam satu pertempuran. Melihat ini, Sui menggelengkan kepalanya sedikit, tidak terlalu malas untuk melakukannya sendiri, mengangkat tangannya dan menepuk golem di satu sisi, dan suku kata yang tidak jelas dan misterius terdengar dari bibirnya. Boom! Kekuatan seperti itu membuat Wei Yun tercengang dan tercengang. Ketika dia mengendalikan golem sebelumnya, kekuatannya mungkin tidak sekuat sekarang. Set! Golem melangkah maju dan meninju. Dan golem itu melangkah maju, meraih iblis tua, mengangkat tangannya dan melemparkannya. Aduh! Iblis tua ini terbang tak terkendali ke platform Jiuzhang Dao di kejauhan, dan sebelum dia bisa berjuang, cahaya hitam seperti malam yang gelap muncul, sepenuhnya menelan sosoknya dan menghilang dari udara tipis. Sialan! Pergi! Terjadi kekacauan total di lapangan. Setan-setan tua itu ketakutan dan geram satu persatu, panik dan liar berusaha kabur menuju pintu keluar. Hanya, di depan golem tingkat kaisar, iblis-iblis tua yang telah merajalela di dunia selama bertahun-tahun, mereka tampak sangat tak tertahankan. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari selusin setan tua ditangkap oleh boneka ajaib, mengangkat tangan mereka dan melemparkannya ke platform Jiuzhang Dao, dan ditelan oleh payung hitam satu persatu. Seseorang mencoba berurusan dengan Su Yi, tetapi sebagai hasilnya, dia dimusnahkan dengan satu jari. Seseorang akan menyandera Cui Jingdian dan lelaki tua buta itu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua ditangkap oleh golem satu persatu, dan melemparkannya ke payung hitam di platform Tao sebagai makanan. Seseorang memohon belas kasihan, tetapi masih tidak bisa lepas dari karung golem. Adegan berdarah itu begitu mengasyikkan sehingga hanya monster tua yang akan runtuh. Ini bukan pertempuran sama sekali, tapi pembantaian sepihak. Kakak Su, kenapa kamu tidak membunuh mereka saja? Cui Jingdian mau tak mau bertanya. Su Yi berkata dengan santai, benda mati tidak segar, payung itu tidak menyukainya. Cui Jingdian. Pria tua buta itu tampak aneh. Hanya dalam sekejap, lebih dari 20 monster tua musnah. Alam rahasia yang bergejolak dan kacau ini juga secara bertahap. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.